Next Unika di Sydney. Hari ini kita mau ngebahas mengenai Working Holiday Visa atau WHV untuk anak-anak Indonesia yang mau datang kerja di Australia ya. Nanti akan diterangkan sama teman saya namanya Puput ya. Oke? Stay tune. Nggak bisa lama, kamu tuh minum-minum tuh cepet banget buat. Guys, akhirnya saat yang Dua sama ya, dua-dua ya. Saatnya kita ngopi, Cheers. The best, one of the best. Kalau itu sugar, this is not sugar at all. Untung cuma bisa satu. Itu sugar ya. Nggak ada sambal. Tadi tuh aku Melunjak babak goreng ya. resti. Oh iya. Buka lagi, Cong. Pakai kacang ya kan? Kok salah? Beda. Mentang-mentangnya Kasian banget ya. Bondai. Kayak harus sering-sering nih dibawa ke situ sih Resti. Bukan dibawa ke city, mesti kita keluar-keluar. Emang kayak begini kan kita refreshing ya, minum-minum kopi apa semua. Apalagi hidup sama Hamzah. Gila. Oke, next. Thank you. Ngomongin soal WHV. Oh my god. Oh, I don't think we have. It's all. I think that's all. Yeah. Oh ya, the number. Thank you. Jadi gimana nih, Puput proses pertama kali datang ke Australia lewat WHV bagaimana nih Put nih? Ya, kan ada Prosesnya. kuota kan. Jadi Ya. setiap tahun tuh ada kuotanya dan nggak semua orang bisa dapetin slot ataupun kuota itu. Jadi ada. dari imigrasi dikasih kayak jadwal opennya. Siapa yang bermilik bagus itu yang dapat. Nah, terus Ya, sistemnya kayak war ticket. war ticket. Kayak ini kayak lotre. Enggak. Ya dong. Enggak war ticket kan sih? Enggak. Maksudnya misalnya kita kayak beli Dapat tiket konser gitu. Kayak konser apa tes. Kuotanya 2.000, ya udah 2.000 pertama yang dapat. Oh, Iya, terus cepet-cepetan laki-lakian udah gitu? gitu. Ya udah. Apa yang nanti harus disiapin? itu pun baru dapat surat dukungan dari pemerintah kita ya, dari imigrasi kita. Kalau udah dapat itu baru kita bisa lodge ke Kelihatan nggak imigrasi semuanya nih? Australia. Terus udah gitu? Ya udah, kayak gitu aja. Jadi selama ini kan kita kan di Jakarta tuh banyak tuh anak-anak yang ketipu pakai agensi. Sebenarnya itu perlu nggak sih pakai agensi kayak gitu-gituan tuh? Kalau WHV nggak perlu sih. Apakah perlu untuk WHV itu ini buat teman-teman di Indonesia yang mau berangkat ke Australia kerja melalui Working Holiday Visa atau disebutnya WHV. Nah, menurut kamu perlu nggak tuh pakai agent? Nggak bisa pakai agent. Jadi Memang harus kita sendiri yang dapetin. Oke, tambahan. Sebenarnya ada agent, tapi agent itu fungsinya itu hanya membantu war gitu. ya, Tapi agent itu joki. Ya, Joki. bahasanya joki gitu loh. Dia cuman kayak ngambil jasa, bayar jasa dia aja gitu. Dan itu juga belum pasti kayak dia dapat atau enggak, itu kan tergantung kamu laki atau enggaknya, dan internetnya cepat atau enggaknya gitu. gitu. Jadi the best advice untuk supaya bisa mendapatkan WHV itu bagaimana untuk anak-anak muda di Indonesia nih, biar jangan terkena tertipu sama orang-orang. Karena selama ini nih ya banyak tuh yang aku dengar katanya, bayar dulu nih 35 juta, dia kan minta 70 juta tuh ongkosnya tuh, nanti yang 35 juta lagi dicicil setelah mendapat kerjaan di Australia. Itu bagaimana menurut kamu tuh? Ada Penipuan gitu. Takutnya uangnya nggak kembali juga. Tapi iya, kalaupun Udah ada, pasti. nanti apa Pasti sih dipakai yang dulu. kasus-kasus yang dipaksa protection di sini? Apa tuh? Terutama buat Ya jadi banyak agen gitu yang tadinya nawarin AKP dulu. yang bisa kerja di Australia gitu. Tapi ternyata WHP-nya sudah tidak ada slot gitu, dan mereka menawarkan protecting visa gitu. Mereka nggak bilang malahan bisa apa, Iya. pokoknya yang penting bisa kerja aja di Itu Australia. kurang. Itu pun underpaid nanti. Oh, underpaid Iya. gitu. Kalau WHV itu kita boleh kerja di mana aja ya? Boleh. Boleh, mana Boleh. aja. Itu underpaid nggak? Enggak. Bebas. Itu Bisa-bisanya sesuai kita dengan sih dapat kerja. apa? UMK. Ngikutin sini Iya, kan. UMR. UMR. Iya, gitu loh. Nih, Coba-coba aja dia mah ya. iya. Nah, terus jadi kalau WHV itu kalau kita ngelakuin dengan jalur resmi itu kita bisa kerja di mana aja gitu kan ya, dapat izin kerja lah selama 3 tahun kan ya. Ini tipsnya. Pertama, harus tetap kayak ngeliatin terus website resminya imigrasi Indonesia. Kalau mau Mido. update di ini Di Instagram. Mido. Iya, di Instagramnya Mido. Mido. Nah, biasanya sebulan sebelum itu dia pasti bakal dikasih Kayak kisi-kisi ngasih- bukanya. Nah, sebelum pembukaan tanggal war itu kamu siapin dulu yang paling utama IELTS dan data-data dokumen yang lainnya harus disiapkan sebelum war. Yang paling penting itu internet, kecepatan internet. Cari kecepatan internet yang baik gitu. Kalau yang daerah
pedalaman kali kan susah biasanya. Ya cari kayak warnet atau ya yang high speed internet akses gitu loh itu menurut aku. Nah terus persyaratannya apa tuh untuk bisa nge-play WHP? Lagi Oh apa? syaratnya ya tadi salah satunya IELTS, terus paspor. Itu yang paling penting IELTS minimal minimal 50 juta. Tabungan minimal 50 juta masih ada di Ataupun bank. 5.000 Australian dollar. 5.000 Australian dollar. Mungkin 52 juta lah kalau sekarang ya kursus. 4,7 IELTS. 42. Rendah amat. 4,5 general. Oh, Iya. jadi minimum nilai bukan IELTS akademik. nilai IELTS-nya 4,5 general. Ya, overall. Ya, jadi intinya itu kalau mau dapetin working holiday visa jangan pakai agent, sebenarnya Ya, apply gampang. sendiri. Oh ya, by the way, Mido itu apa sih? Mido itu kayak nama Migrasi Indo. migrasi Indo. Oh, Migrasi Indo. Jadi pengumumannya Migrasi itu Indo, ya. mengenai working holiday visa itu akan diumumkan di Di-update di Mido. Itu Instagram. alamat website-nya apa tahu nggak? Iya, Instagram Instagram. aja, imigrasi Search saja Indonesia. Mido. Oh, jadi Instagram Imigrasi Indonesia Dirjen alias imigrasi, dirjen.imigrasi. Oh, dirjen.imigrasi, Instagramnya tulisannya Mido. Enggak, Instagramnya tulisannya dirjen.imigrasi. Belum aja sih. Instagramnya Dirjen dirjen DIT. Ditjen. imigrasi. imigrasi Direktorat. ya gitu. Jadi untuk mendapatkan informasinya begitu. Nah, sekarang pengalaman kerja Puput setelah menjadi WHV. Nah, Puput nggak apa-apa, duduk aja nggak apa. Lu kan setuju nanti. Iya, jangan kan dia jangan kasih Sambil makan, sambil makan, sambil makan. Nih dengerin. Kan dia nih pasti agennya nanti. Iya. pakai student. Nih dengerin. Sekarang Puput udah berapa tahun sini Put? baru mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Jadi berarti Puput udah pengalaman lumayan lama lah kerja di sini. Pertama kali datang langsung ke Sydney atau di regional? Sydney dulu. Di Sydney. Tapi ada orang-orang juga yang kerjanya di Langsung ke regional ya. ke regional ya. Ya. Itu kalau yang Puput denger pengalaman orang kerja di regional seperti apa Put? Aku juga pernah ke regional. Terus? Jadi kan buat kita pertama kali dapat visa WHV itu kan cuma setahun dan bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Ya. Dan buat syarat perpanjangannya itu kita minimal harus buat tahun kedua, buat tambah setahun lagi itu kita harus kerja minimal di daerah dan juga kerjaan spesifik itu minimal 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan 3 bulan di regional. untuk tahun kedua ya. Oh. Tahun pertama masih berapa lama di regional? Tahun pertama udah otomatis kita dapat, jadi kita launch Kurang habis ya. itu grant tuh udah kita bisa langsung kerja Kurang. tambah setahun. Oh. Nah, terus kalau mau tambah setahun Kurang lagi diputer-puter. kita harus kerja di regional selama 3 bulan. Gitu. Jadi pertama itu bagaimana Put, untuk pas kamu udah sampai ke Australia tahun pertama, kamu harus kerja di regional gitu. Kalau mau perpanjang setahun lagi ya Oh, jadi gini, 3 tahun itu kamu harus perpanjang setahun. setahun. Oh gitu, bukannya jepret langsung Nggak ke 3 bisa. tahun. Tapi kamu bisa dirapel. Rapel tuh apa namanya? Kayak di tahun pertama kamu bisa kerja di regional ditotalkan 9 bulan. Terus? Bentar dulu satu-satu, ntar gue jelasin Cong, sabar. Oh, oke. Terus? Jadi kan 2 tahun kedua 3 bulan nih. Iya. Terus misal mau tambah lagi setahun, itu kita harus kerja harus aja tuh, satu tambah 6 bulan. Jadi kalau di total 9 bulan. Pusing banget. Nah itu udah kita bisa langsung kerja terus stay selama 9 bulan. Selama 3 tahun sorry. Gitu. Aku pikir langsung dapat 3 tahun, ternyata Nggak. setahun. Kalau gitu mah gue juga enak sih, nggak usah kemarin jadi tukang potong daging dulu. Gitu. Terus pengalaman Puput selama kerja di sini apa sih pengalaman yang paling worst apa? Yang pengalaman paling jelek yang Puput terima apa? Oh ya, Ghostingin. nggak ada sih. Belum ada yang waktu ke regional aja. Nggak enak ya? Regional. Mungkin susahnya kamu di daging gitu kan lebih keras. Kerjanya ya fisik banget. Iya. Aku baru 2 minggu langsung turun 10 kilo cik. Aduh. Wah, buset. Terus pas balik ke sini teman-temanku kaget, kamu kenapa kayak orang sakit kayak gitu. Beda banget emang. Terus Capek ya? Capek. Tapi gajinya oke dong. Enggak. Maksudnya standar UMR. Kalau night shiftnya aja, afternoon aja 34 doang. Morningnya 30, 31. Ya pada di McDonald. Normal sih, cuma ya Capek. setelah tahu Nggak sebanding kali ya. kan saya Di taste 22. Mana? Di taste. taste Taste. T ya. Ini mereka full time, ini casual. Kalau full time kecil.
kalau kerja full time di sini gaji lebih kecil daripada orang yang kerja casual. Tapi ada bedanya guys, kalau kita kerja full time, kita dapat semua benefit dari kantor. Misalkan ya public holiday, annual leave itu libur tahunan dibayar tuh 4 sampai 5 minggu setahun. Jadi kalau kita liburan tuh kita digaji jalan terus tuh. Terus kita juga ada namanya tuh day in lieu. Day in lieu tuh kalau public holiday kita tuh boleh milih guys kerjanya. Jadi kita dibayar 3 kali. 3 kali bayar kita boleh pilih. Dibayar 2 kali. Yang sehari yang jam ketiganya tuh dipakai buat libur, dikasih 1 hari untuk libur. Gitu. Terus sakit dibayar, semuanya dibayar lah. Sekarang Puput udah enak nih, udah kerja masih casual, kerja bareng saya afternoon shift, tapi duitnya mantap sekali ya. Bisa dapat 20 juta lebih seminggu Puput Kerja seminggu cukup buat beli sapi 1. Tuh, dengerin guys ya. Apa? Iya, tapi Kerja seminggu beli sapi 1. juga sih. Iya. Jadi kerjanya juga nggak gampang, keras. Puput kerjanya banyak berdiri lah berapa jam? Minimal 9 tuh. Jadi Puput ini kerja pick and pack ya di perusahaan supermarket yang lumayan besar, tapi ya kerjanya capek guys, nggak berhenti gitu loh. Maksudnya kerja 5 hari kadang-kadang ya 5 hari gitu. Kadang-kadang sehari berapa jam maksimum? 12 jam ya, tapi hasilnya lumayan gitu. Ya udah, mengenai WHV sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi, sampai ketemu di next video. Bye. Oke, next to the Udah dong.